Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap! Ini jadi salah satu film yang ditunggu-tunggu di tahun 2023 karena kita bakal diintroduce dengan big villain di multiverse saga MCU, Kang the Conqueror. Juga bakal memulai permasalahan besar yang akan mengganggu multiverse Marvel yang akan berlanjut di film-film Marvel selanjutnya. So, sebelum nonton filmnya, gue bakal kasih kalian informasi dari berbagai hal yang perlu kalian tahu tentang film ini biar makin afdol nonton filmnya. So, ini dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap! Bareng gue Rian, let's explore this universe. Ant-Man and the Wasp: Quantumania Mantap! menjadi pembuka Phase 5 Marvel Cinematic Universe, babak kedua dari multiverse saga. Ini adalah film sequel dari franchise superhero Ant-Man dan merupakan film ke-31-nya Marvel Cinematic Universe. Film ini digadang-gadang selevel dengan film Avengers karena impactnya cukup gede buat multiverse MCU. Juga jadi film untuk memperkenalkan the next big villain setelah Thanos, yaitu Kang the Conqueror. Film ini bakal tayang perdana di bioskop Indonesia mulai tanggal 15 Februari 2023, 2 hari lebih awal dibanding di Amerika dan global, yang tayangnya di sekitar tanggal 17 Februari. Bahkan tiket film ini presale-nya udah dibuka nih di Indonesia dari tanggal 10 Februari kemarin. Untuk catatan, film ini punya peringatan khusus buat penonton soal fotosensitivitas yang nge-warning kalau film ini bakal punya adegan dengan rangkaian efek lampu flash yang berpotensi memicu kekambuhan bagi para penonton yang mengalami epilepsi atau rentan dengan gangguan fotosensitif lainnya. Anyway, ide awal dari film sequel Ant-Man ini bermula di tahun 2018 setelah perilisan film Ant-Man and the Wasp. Si director Peyton Reed punya rencana untuk membuat film Ant-Man yang fokus mengeksplor dunia Quantum Realm. Rencana ini diamini Marvel dan Peyton Reed resmi dikontrak Marvel Studios untuk ngedirect film ketiga dari Ant-Man di bulan November 2019. Di saat yang sama, Paul Rudd, Evangeline Lilly, dan Michael Douglas juga dikontrak untuk membintangi kembali film ini. Proses produksi film Ant-Man 3 ini dimulai di Kapadosia, Turki di bulan Februari 2021, lalu berlanjut di bulan Juni di San Francisco, lalu mengakhiri semua proses produksinya di bulan November di kota London dan Atlanta. Awalnya film ini direncanakan dirilis di tanggal 28 Juli 2023, tapi tanggal rilis ini ditukar dengan film The Marvels yang tanggal perilisan awalnya ada di tanggal 17 Februari 2023. Film ini kembali didirect sama Peyton Reed yang secara khusus memang ditunjuk Marvel Studios untuk fokus menggarap seri Ant-Man di MCU. Dia dibantu oleh Jeff Loveness, scriptwriter dari kartun Rick and Morty dan series The Office yang ditunjuk untuk menulis skrip film ini. Ada juga William Pope sebagai sinematografer yang sebelumnya terlibat di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dan Christopher Beck, komposer dari series WandaVision dan film Ant-Man sebelumnya yang kembali lagi mengkompos soundtrack untuk film ini. Film ini diproduksi langsung sama Kevin Feige dan Steven Broussard di bawah naungan Marvel Studios dan Disney. Dan film ini bakal menjadi film terlama dari seri Ant-Man dengan durasi 2 jam 5 menit. Beda 7-8 menit dari film Ant-Man pertama dan Ant-Man and the Wasp sebelumnya. Dan seperti film MCU kebanyakan, film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini tentunya punya post-credit scene. Bakal ada 2 post-credit scene yang bakal memberikan surprise buat para penonton nantinya. Secara timeline, film ini mengambil set timeline setelah Avengers Endgame. Tidak jauh juga berada dengan timeline series Miss Marvel yang berada di tahun MCU 2024 sampai 2025, di mana Scott Lang sedang menikmati masa-masa tenarnya sebagai superhero. Artinya, film ini bakal berada di sekitar tahun 2025. Di tahun ini diceritakan bagaimana kehidupan Scott Lang, anaknya Casey Lang, pacarnya Hope Van Dyne dan keluarganya, ada Hank Pym dan Janet Van Dyne, di mana keluarga ini disebut dengan Ant-Man Family. Mereka hidup damai utamanya setelah melawan Thanos di Avengers Endgame dan dianggap pahlawan oleh masyarakat. Hingga di satu momen mereka terjebak di Quantum Realm dan harus berhadapan dengan Kang the Conqueror yang menguasai Quantum Realm. Cast. Film ini kembali dibintangi sama aktor dan aktris yang terlibat di film Ant-Man sebelumnya. Mulai dari the one and only Paul Rudd yang berperan sebagai Scott Lang aka Ant-Man. Lalu ada Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne aka The Wasp, pacarnya Scott. Michael Douglas sebagai Hank Pym, si Ant-Man pertama, ayahnya Hope.
Michelle Pfeiffer sebagai Janet Van Dyne, ibunya Hope dan istrinya Hank Pym, dan juga Randall Park sebagai agen FBI Jimmy Woo. Dia sebelumnya muncul di film Ant-Man and the Wasp dan series WandaVision. Lalu ada Michael Pena sebagai Louis, sahabatnya Scott dan partner kerjanya di perusahaan keamanan milik Scott bernama XCON. Dan juga ada Bobby Cannavale sebagai Jim Paxton, petugas polisi ayah tirinya Casey. Ada juga aktor dan aktris baru di MCU seperti Jonathan Majors yang sebelumnya berperan sebagai He Who Remains di series Loki. Sekarang dia bakal jadi varian jahatnya He Who Remains yang bernama Kang the Conqueror. Next ada Kathleen Newton yang terkenal di film Detektif Pikachu. Dia menggantikan peran Emma Fuhrmann sebagai karakter Casey Lang dewasa, anaknya Scott Lang. Lalu ada Bill Murray yang terkenal dari seri film Ghostbuster. Dia berperan sebagai karakter di Quantum Realm yang bernama Kryler. Karakter ini kenal sama Janet Van Dyne. Ada juga Katie M. O'Brien dari series The Walking Dead sebagai Jentora, leader dari kelompok Freedom Fighter di Quantum Realm. Dan William Jackson Harper dari film Midsommar nih sebagai Quas, salah satu Freedom Fighter di Quantum Realm. Selain itu ada juga beberapa aktor dari film sebelumnya yang di film ini memerankan karakter baru, seperti David Dastmalchian yang dulu berperan sebagai Kurt. Di film ini dia bakal berperan menjadi salah satu karakter di Quantum Realm bernama Veb. Ada juga Corey Stoll yang sebelumnya berperan sebagai Darren Cross aka Yellow Jacket. Kali ini dia bakal berperan sebagai MODOK yang identitas aslinya adalah si Darren Cross. Character and Storyline. Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania bakal memperkenalkan banyak karakter baru yang diadaptasi dari komik Marvel. Kita mulai dari villainnya, Kang the Conqueror. Karakter ini pertama kali muncul di komik Avengers isu 8 tahun 1964 sebagai musuh babuyutannya Avengers dan Fantastic Four. Mereka sering banget clash sama Kang di beberapa storyline komik. Sebelum jadi villain, Kang hanya seorang manusia biasa dari abad ke-30 di Earth 6311. Dia bernama Nathaniel Richards. Dia ini merupakan keturunan dari Reed Richards, si Mr. Fantastic, dan juga keturunan dari Victor Von Doom aka Dr. Doom. Nathaniel diceritakan bosan dengan dunianya yang terlalu maju dan damai. Dia kemudian membangun time machine-nya sendiri dan menggunakannya untuk bertime travel ke zaman Mesir kuno. Di sana dia merebut kekuasaan dan berkuasa sebagai Fir'aun yang bernama Ramatut. Tapi dia lalu digulingkan oleh Fantastic Four yang bertime travel ke timeline itu. Nathaniel lalu berambisi untuk menaklukkan semua dunia di multiverse. Dia menggunakan time machine-nya dan berbagai teknologi canggih dari masanya untuk mewujudkan ambisinya. Nathaniel akhirnya dikenal sebagai Kang the Conqueror. Nathaniel dikenal punya banyak versi atau variant yang punya tampilan dan tujuan yang berbeda-beda, seperti Ramatut, Scarlet Centurion, Immortus, Kid Immortus, Iron Lad, Victor Timely, Mr. Gryphon, sampai Kanguru the Conqueror. Nah, kalau di versi MCU, Kang the Conqueror ini diintroduce sebagai varian jahat dari He Who Remains, pencipta TVA dan penjaga Secret Timeline di series Loki. Kang adalah salah satu varian jahat yang memulai Multiversal War. Di saat variannya yang lain bertukar informasi antar multiverse, Kang justru berniat ingin menaklukkan multiverse lainnya. Ini yang membuat He Who Remains selalu mengisolasi timelinenya sendiri supaya tidak dikuasai oleh varian-varian jahatnya termasuk Kang the Conqueror. Villain lainnya di film ini adalah MODOK. Di Marvel Universe, MODOK adalah villain yang cukup ikonik dan jenius. Dia pertama kali muncul di komik Tales of Suspense isu 94 tahun 1967. Di komik, MODOK awalnya adalah seorang teknisi biasa bernama George Tarleton. Dia bekerja untuk kelompok saintis kriminal bernama Advanced Idea Mechanics alias AIM. Di salah satu momen, saintis AIM menciptakan sebuah proyek bernama MODOK dengan C yang punya kepanjangan Mental Organism Designed Only for Computing yang bertugas untuk menganalisa dan menguji langsung Cosmic Cube. Singkat cerita, George selalu dipilih dalam proyek ini dan diubah menjadi MODOK. George selalu bertransformasi menjadi makhluk dengan kecerdasan tinggi yang punya kepala besar yang tidak sebanding dengan badannya. Sehingga saintis AIM membuatkan MODOK hoverchair supaya dia bisa bergerak dengan bebas. Pihak AIM lalu memperlakukan MODOK dengan tidak baik. Karena itu, MODOK lalu menghabisi nyawa seluruh petinggi AIM dan mengambil alih organisasi ini. Dari sini, MODOK mengubah namanya menjadi MODOK dengan K yang punya kepanjangan Mental Organism Designed Only for Killing. Di bawah kendali MODOK, AIM berubah menjadi organisasi mengerikan yang jadi ancaman besar buat bumi. Bahkan sulit dihentikan oleh SHIELD, bahkan Avengers dan X-Men. MODOK juga jadi salah satu anggota dari kelompok supervillain cerdas bernama Intelligentsia. Dia juga adalah dalang dibalik berubahnya Betty Ross menjadi Red She-Hulk. Kalau di MCU, MODOK ini justru diadaptasi secara berbeda. Dimana di sini yang jadi MODOK bukannya George Tarleton, tapi justru Darren Cross yang kita kenal sebagai villain Yellow Jacket.
Darren Cross awalnya diceritakan sebagai muridnya Hank Pym. Dia ditunjuk menjadi CEO Pym Technologies yang kemudian dia akuisisi menjadi Cross Technologies. Tapi walaupun begitu, Hank Pym tidak pernah mau mengajarkan formula membuat Pym particle kepadanya. Singkat cerita, Darren berhasil menciptakan Pym partikelnya sendiri, lengkap dengan suit Yellow Jacketnya, yang awalnya bakal dia jual ke organisasi Hydra dan Ten Rings. Tapi gagal karena dia dihentikan sama Hank yang bekerja sama dengan Hope dan Scott yang menjadi Ant-Man. In the end, Ant-Man berhasil mengalahkan Yellow Jacket setelah dia mengecil seukuran subatomik dan menghancurkan komponen dari suit Yellow Jacket. Suit ini akhirnya mengalami malfungsi dan membuat Darren Cross mengecil sampai menghilang tanpa jejak. Tapi ternyata Darren Cross belum mati karena dia justru berpindah ke Quantum Realm dan somehow menjadi modok di Quantum Realm. Masih di Quantum Realm, kita juga diintroduce sama beberapa karakter baru seperti Lord Kyler yang diadaptasi dari komik dengan nama sama, yang merupakan seorang ilmuwan dari ras alien Caesian yang menghuni planet Kai di Microverse. Kryler bekerja untuk seorang penguasa bernama Phasis. Dia menciptakan sebuah mesin yang bisa menghasilkan perwujudan fisik dari ketakutan lawan. Mesin ini kemudian dia gunakan untuk melawan Hulk yang saat itu ada di Microverse. Dia menciptakan ketakutan terbesar Hulk, yaitu dirinya sendiri yang bernama Anti-Hulk. Di MCU, karakter ini justru diadaptasi sebagai teman lamanya Janet dan wali kota dari Axia, salah satu kota yang ada di Quantum Realm. Next ada karakter Jentora. Kalau di komik diceritakan sebagai penyihir dan keponakan dari Queen Jarella, penguasa dari planet alien Kai di Microverse. Di salah satu storyline, Jentora pernah menggunakan sihir untuk mensummon Hulk supaya dia bisa menyelamatkan planetnya dari serangan alien. Di versi film ini, Jentora diceritakan sebagai wanita kuat, leader dari kelompok Freedom Fighter di Quantum Realm yang mungkin menentang kekuasaan Kang the Conqueror di sana. Dan ada juga karakter Quas, anggota dari kelompok Freedom Fighter di Quantum Realm yang punya kekuatan telepati. Gak lupa, film ini juga tentunya bakal meng-highlight karakter-karakter utama. Ada Scott Lang, mantan pencuri dan napi yang jadi superhero gara-gara mencuri di rumahnya Hank Pym. Hank lalu nawarin dia buat nyuri suit Yellow Jacket dan Pym Particles buatan Darren Cross dengan menggunakan suit Ant-Man buatannya. Nah, tanpa sepengetahuan Hank dan Janet, Scott Lang bergabung dengan tim Captain America dan terlibat di event Civil War melawan tim Iron Man. Meskipun tim Cap kalah dan Scott jadi tahanan rumah, Scott kembali lagi beraksi setelah membantu Hope dan Hank buat menyelamatkan Janet dari Quantum Realm. Setelah kejadian itu, Scott kemudian melakukan perjalanan ke Quantum Realm untuk mengumpulkan Quantum Particles buat Ghost. Tapi di saat yang sama, snap Thanos terjadi dan menghapus setengah populasi dunia, termasuk Hank, Janet, dan Hope. Ini membuat Scott stuck di Quantum Realm selama 5 tahun, dan tiba-tiba dia bisa keluar di mana dunia ternyata sudah berjalan selama 5 tahun. Scott lalu meyakinkan para Avengers untuk menggunakan Pym Particles dan teknologi dari suitnya supaya mereka bisa melakukan time travel atau time heist, mencuri Infinity Stones dari berbagai timeline dan mengembalikan setengah populasi dunia yang menjadi debu. Misi ini berhasil dan Scott lalu ikut dalam perang besar mengalahkan Thanos. Ada karakter Hope Van Dyne tentunya, anak dari Hank dan Janet. Awalnya dia adalah co-CEO dari perusahaan Pym Technologies bersama Darren Cross. Sebelum akhirnya dia ngikut sama bapaknya untuk memberontak ke Darren Cross dan menjadi superhero dengan kostum The Wasp warisan ibunya. Setelah berpetualang bersama Scott Lang, Hope pun akhirnya jatuh cinta sama Scott dan ikut bertempur dengan Avengers melawan Thanos di event Endgame. Berikutnya ada Dr. Henry Jonathan Pym alias Hank Pym, seorang fisikawan pencipta dari Pym Particles dan Ant-Man Suit. Hank juga sempat jadi ilmuwan dan agen untuk S.H.I.E.L.D. Dia berhenti setelah istrinya Janet menghilang dalam misi mereka. Hank lalu mendirikan perusahaannya sendiri untuk bisa melindungi aset penelitiannya. Tapi dia kemudian dikhianati sama muridnya sendiri yang akhirnya membuat ulang Pym Particles dan menggunakannya untuk bahan senjata. Hank terpaksa teaming up dengan Scott Lang yang akhirnya mengalahkan Darren Cross. Sejak itu, dia dan keluarganya menjadikan Scott sebagai sekutu dan bagian dari keluarga mereka. Lalu ada Janet Van Dyne, istrinya Hank Pym dan ibunya Hope. Dia adalah mantan agent S.H.I.E.L.D. dengan codename Wasp. Di salah satu misinya, Janet mengorbankan dirinya untuk menghentikan misil dari Uni Soviet dengan mengecilkan tubuhnya seukuran subatomik dan menghancurkan komponen dari misil itu. Janet pun masuk ke Quantum Realm dan hidup di sana selama beberapa waktu, hingga dia diselamatkan sama Hank yang sepanjang hidupnya melakukan penelitian untuk mencari istrinya ini. Dibantu sama Scott dan Hope, Janet akhirnya kembali bersama keluarganya di film Ant-Man and the Wasp. Dan terakhir ada Cassie Lang, anaknya Scott Lang. Dia sangat mengidolakan ayahnya dan bercita-cita ingin menjadi superhero seperti ayahnya. Dia sempat kehilangan ayahnya selama 5 tahun yang terjebak di Quantum Realm. Kehilangan ayahnya membuat dia makin yakin untuk menjadi superhero seperti ayahnya.
Di film ini, langkahnya dia mulai dengan menjadi vigilante bersama teman-temannya yang membuat Casey terlibat masalah hukum sampai harus ditahan polisi. Casey juga bakal punya peran penting sebagai orang yang membuat Scott dan seluruh Ant-Man family terjebak di Quantum Realm gara-gara teknologi buatannya. Dimana di Quantum Realm ini, Casey bakal dapat suit Ant-Man-nya sendiri dan bakal debut menjadi superhero seperti ayahnya. Nah, di komiknya, Casey juga diceritakan kagum melihat ayahnya menjadi Ant-Man dan join ke Avengers. Casey bahkan punya hubungan dekat dengan para member Avengers, terutama Tony Stark yang udah dia anggap seperti pamannya sendiri. Secara diam-diam, Casey mengekspos dirinya dengan Pym Particles dengan harapan dia bisa ikut jadi superhero dan teaming up bareng bapaknya. Usaha ini berhasil dan membuat Casey menjadi manusia super dengan kemampuan memanipulasi ukuran tubuh tanpa bantuan suit dan Pym Particle. Casey menggunakan kekuatan ini untuk menjadi superhero dengan julukan Stature dan join ke kelompok superhero muda Young Avengers. Salah satu elemen utama yang bakal dieksplor di film ini adalah Quantum Realm, sebuah realm atau dimensi yang merupakan penggabungan dari dua dimensi di komik, yaitu Quantum Zone, sebuah dimensi yang penuh dengan energi kuantum murni, dan Microverse, sebuah dimensi subatomik yang terhubung dengan multiverse yang bisa dimasuki dengan mengecilkan diri sampai seukuran subatomik. Kalau di MCU, Quantum Realm ini digambarkan sebagai sebuah limbo yang berada di luar ruang dan waktu tapi berhubungan langsung dengan multiverse MCU. Elemen lain yang juga bakal dieksplor di sini adalah teknologi milik Kang the Conqueror, di mana teknologi ini akan membantu Kang dalam prosesnya menguasai multiverse. Movie and Comic Recommendation. Buat kamu yang mau catch up sama cerita dari film ini, kalian bisa nonton film Ant-Man pertama dan Ant-Man and the Wasp yang mengeksplor lebih dalam cerita origin dari Ant-Man and the Family. Selain itu, film ini juga ngasih penjelasan basic soal Quantum Realm yang jadi set utama dari film ini. Kalian juga bisa nonton beberapa film yang menceritakan petualangannya Scott Lang di MCU, seperti film Captain America Civil War yang jadi momen pertama Scott Lang teaming up dengan para superhero besar di MCU. Lalu film Avengers Endgame yang jadi setup cerita untuk karakter Scott di film ini, di mana diceritakan bagaimana awalnya Scott bisa diakui sebagai superhero besar sama publik. Film Endgame juga ngetis base masalahnya dengan anaknya, di mana masalah ini digunakan sama Kang the Conqueror untuk menghasut Scott dan memanfaatkannya untuk menjalankan misinya. Avengers Endgame juga menjadi awal mula diintroduce-nya multiverse di MCU dengan hadirnya berbagai timeline alternatif dan Quantum Realm yang ternyata bisa dimanfaatkan untuk bertime travel. Karena film ini mengangkat tema multiverse dan Kang the Conqueror, recommended juga buat kalian nonton series Loki season pertama yang ngebahas lengkap soal multiverse, variant, dan juga mengintroduce dengan karakter variant dari Kang the Conqueror, yaitu He Who Remains. Gak cuma film, ada juga beberapa komik yang recommended buat kalian baca untuk tahu soal karakter dan cerita yang diadaptasi di film ini. Seperti komik Fantastic Four issue 19, Avengers issue 8, dan Captain America Annual issue 11 untuk tahu originnya Kang the Conqueror. Lalu ada komik Avengers Forever buat kalian yang pengen tahu soal Forever Crystal dan bagaimana Kang the Conqueror bakal menggunakannya untuk menaklukkan multiverse. Terus ada komik Tales of Suspense issue 94, MODOK Head Games, dan Super Villain Team MODOK issue 3 buat tahu origin story dari karakter MODOK dan petualangannya sebagai villain di universe Marvel. Dan lastly, kalian juga bisa baca komik Young Avengers dan Young Avengers Special untuk tahu bagaimana perjalanannya Casey sebagai superhero di MCU. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap! Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tapi kalau kalian belum nonton filmnya, tolong beware ya, jangan sampai nih baca sampai ke bawah-bawah nih. Potensinya isinya spoiler ya, jadi hati-hati aja. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.